wabarakatuh. Di sini saya Abdullah bin Nugroho dengan NIM 470160 akan mempresentasikan permasalahan linear programming dengan tema vertical and horizontal scaling untuk virtual private server. Latar belakang dari penelitian ini adalah skalabilitas dari sebuah server atau aplikasi dapat diukur dari jumlah request yang dapat diproses dengan efektif dan secara terus-menerus oleh server. Jumlah traffic yang tidak terduga dapat menyebabkan server menjadi down ataupun crash. Skalabilitas mendeskripsikan kemampuan sistem untuk beradaptasi pada perubahan dan permintaan request dari user. Skalabilitas yang bagus dapat melindungi dari downtime di masa depan dan meyakinkan terhadap kualitas dari layanan. Scaling dapat meliputi dari semua kombinasi penyesuaian dari CPU dan memori secara fisik, baik itu hard disk atau SSD, dan bandwidth dari sebuah jaringan. Untuk scaling ada dua jenis secara garis besar, yaitu vertikal dan horizontal. Secara mudahnya untuk vertical scaling yaitu menambah spesifikasi dari masing-masing server dengan mengupgrade bagian dari server itu sendiri. Sedangkan untuk horizontal scaling adalah untuk menambah jumlah dari CPU atau perangkat secara lebih banyak. Vertical scaling dapat dilakukan seperti menambah CPU dengan core yang lebih banyak. Scaling pada tipe vertikal lebih mudah karena logic yang ada tidak banyak perlu perubahan. Terus untuk vertical scaling juga hanya terbatas pada satu mesin saja. Untuk horizontal scaling yaitu dengan cara menambah jumlah node atau mesin pada infrastruktur untuk mengakomodasi dengan permintaan yang lebih besar. Dapat menambah kompleksitas pada operasi karena tentu saja menambah mesin yang baru yang mana akan menambah pembagian dari kode yang dijalankan, membutuhkan sequence piece of logic, yaitu perpindahan logik dari satu mesin ke mesin yang lain, yaitu mesin yang baru saja ditambahkan. Untuk masalah yang saya angkat adalah sebuah online store berbasis website dan mobile memiliki jumlah pengguna yang cukup besar. Di hari-hari biasa, server bisa menangani request dari pengguna dengan tanpa masalah. Namun ketika sedang mengadakan event berupa flash sale, jumlah pengguna yang mengakses aplikasi meningkat secara signifikan. Engineer, khususnya site reliability atau DevOps, harus mempersiapkan infrastruktur server yang memadai untuk mengakomodasi jumlah request yang diperkirakan akan meningkat agar sistem tetap bisa berjalan dengan baik. Seperti pada grafik berikut menunjukkan jumlah pengguna ketika ada event berupa flash sale dengan tidak ada event seperti hari-hari biasa, meningkat secara signifikan. Hal paling utama yang dilakukan adalah dengan cara temporary scaling. Hal ini bisa menekan biaya karena scaling hanya dilakukan ketika dibutuhkan saja. Scaling dilakukan dengan dua cara, yaitu vertikal atau di sini disebut dengan V, dan horizontal atau di sini disebut dengan H. Berdasarkan perhitungan cost dari provider didapatkan dua opsi atau batasan. Yang pertama yaitu 1 kali vertical scaling dan 1 kali horizontal scaling membutuhkan biaya paling tidak 6 juta rupiah, dan opsi atau batasan yang kedua adalah 2 kali horizontal scaling dan 1 kali vertical scaling membutuhkan biaya paling tidak 10 juta rupiah. Data ini didapatkan dari perhitungan yang disediakan oleh provider service seperti AWS atau Google Cloud Platform. Dari dua batasan tersebut, perusahaan menginginkan biaya seminim mungkin untuk kebutuhan scaling. Untuk objektivitas dari permasalahan ini adalah tentukan jumlah V atau vertical scaling dan H atau horizontal scaling yang harus digunakan oleh engineer atau diterapkan oleh engineer berdasarkan fungsi objektif, yaitu nonlinear H kuadrat kali V kuadrat. Metode yang digunakan di sini adalah dengan metode grafik.
Berdasarkan model permasalahan tersebut dimodelkan. Untuk model matematikanya adalah sebagai berikut. Untuk fungsi objektif dengan variabel H dan V, yaitu H mewakili dari X1 dan V mewakili dari X2. Untuk constraint-nya ada 3. Yang pertama adalah X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 6. Di sini disingkat dari 6 juta. Yang kedua adalah 2X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 10 juta. Dan yang ketiga adalah X1 dan X2 lebih dari atau sama dengan 0 atau positif. Implementasi dari penggunaan metode grafik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan koordinat dari masing-masing constraint. Dari constraint pertama didapatkan titik X1 6 dan untuk titik X2 atau garis vertikal 6 juga. Terus untuk constraint yang kedua, yaitu dari 2X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 10, didapatkan titik X1 pada 5, 0 dan titik X2 pada titik koordinat 10. Dan untuk menentukan pada titik manakah didapatkan nilai X1, X2, X2 dengan fungsi objektif minimisasi, yaitu dengan cara perhitungan menggunakan gradien. Yang pertama, menghitung gradien dari constraint yang pertama, dari fungsi objektif, yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat, didapatkan dengan cara penambahan atau substitusi 2X1 kuadrat plus 2X kuadrat sama dengan 0, diturunkan dengan diferensiasi parsial, yaitu menjadi dx2 kuadrat plus dx2 per dx1 sama dengan min 2x1 per 2x2 sama dengan min x1 per x2. Constraint yang pertama, yaitu x1 plus x2 sama dengan 6, diperoleh 1 sama dengan dx2 per dx1 sama dengan 0, dan diturunkan lagi dx2 per dx1 sama dengan min 1. Constraint yang ketiga, yaitu 2x1 plus x2 sama dengan 10, diturunkan diferensi parsial 2 plus dx2 per dx1 sama dengan 0, dan didapatkan nilai min 2. Kita asumsikan titik optimum berada di garis nomor constraint nomor 2, yaitu x1 plus x2 sama lebih dari atau sama dengan 6 pada fungsi objektif x1 kuadrat plus x2 kuadrat, maka dx2 per dx1 sama dengan min x1 per x2, yaitu min 1 sama dengan min x1 per x2. Didapatkan x1 plus sama dengan x2, x1 plus x1 sama dengan 6, maka x1 didapatkan nilainya adalah 3 dan x2 adalah nilainya 3. Asumsi optimum berada di garis nomor 3, 2x1 plus x2 lebih dari atau sama dengan 10 pada fungsi objektif x1 kuadrat plus x2 kuadrat, maka dx2 per dx1 sama dengan min x1 per x2, min 2 sama dengan min x1 per x2, x1 sama dengan 2x2, 2x1 plus x2 sama dengan 10, masuk ke fungsi operasi aljabar 2x2 plus x2 sama dengan 10, yaitu menjadi 5x2 sama dengan 10, x2 menjadi nilainya adalah 2. Untuk nilainya menjadi x1 itu menjadi 4 dan x2 menjadi 2. Dan untuk optimum point, karena tadi sudah didapatkan dari masing-masing constraint adalah 3.3 dan 4.2 atau 4,2. Yang pertama kali perlu diperhatikan adalah titik optimum harus berada pada garis yang sudah didapatkan pada penentuan koordinat sebelumnya, yaitu yang paling pertama adalah sudah masuk ke dalam fungsi atau sisi visible atau visible region, dan yang kedua adalah masuk dalam area convex. Titik optimum berada pada titik 42 yang mana masuk ke dalam daerah convex, sedangkan titik 3
3 berada di luar daerah konveks. Yang dimaksud di sini adalah titik 4,2 karena di sini masih masuk dalam visible area dan masuk dalam daerah konveks. Titik 42 merupakan area terluar yang menjadi batas daerah visible dan dimasukkan ke dalam fungsi objektif, yaitu 4 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan 20 juta maksud kami. Untuk kesimpulan, dalam dunia nyata nilai variabel dari permasalahan optimasi tidak selalu tetap, tetapi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Non-linear programming menjadi model yang cukup optimal digunakan dalam pemecahan masalah optimasi pada kondisi seperti ini. Penggunaan non-linear programming pada penentuan besaran scaling server atau dari resource dapat membantu karena biaya dari scaling sangat bervariasi. Selanjutnya saya akan demokan penggunaan dari MS atau Microsoft Excel untuk solver dari non-linear programming. Di sini didapatkan ada 2 variabel, yaitu dari sini X1 adalah horizontal scaling dan X2 adalah vertical scaling. Dengan fungsi objektif yaitu X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kita tentukan di sini berdasarkan fungsi objektif yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah menentukan constraint yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang pertama, constraint pertama adalah X1 atau kolom atau sel C19 plus X2 atau kolom C20, dan yang kedua adalah 2 kali X1 plus X2 lebih dari atau sama dengan 10. Dari percobaan dari data yang sudah disiapkan di sini bisa dilakukan solver, yaitu melakukan solving dengan solver yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel dengan algoritma GRG nonlinear, karena ini merupakan persamaan nonlinear dengan fungsi objektif untuk minimisasi untuk memperoleh nilai yang paling minimal. Dilanjutkan untuk solving, kita memilih laporan apa saja yang akan didapatkan. Oke, maka akan terdapat nilai yang sudah dihitung oleh Microsoft Excel. Di sini terdapat nilai X1 yaitu 4 dan X2 yaitu 2. Hasilnya sama dengan yang dilakukan oleh perhitungan manual tadi, yaitu titik optimum untuk minimisasi kasus ini adalah X1 berada di titik 4 dan X2 berada di titik 2. Untuk fungsi objektif dengan hasil akhir adalah 20 juta berdasarkan perhitungan dari Microsoft Excel dengan solver untuk nonlinear programming. Di sini juga didapatkan laporan mengenai bagaimana dari Microsoft Excel memproses data ini, yaitu yang pertama mengenai jawaban dari penentuan titik optimum, terus ada analisis untuk sensitivitas dan analisis untuk batas dari penggunaan solver tadi. Sekian untuk presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.